Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi perhitungan waris. Yang pertama, menentukan langkah awal pembagian waris. Itu mengetahui istilah yang digunakan dalam pembagian waris berupa asal muasal, ada durungus, saham, majemus siham. Nah, lalu mengetahui golongan atau kelompok waris. Ada ashabul furud, dzul qorobah, dzul arham. Identifikasi ahli waris yang berhak. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 itu terdiri dari al-walidaini dan al-aqrabin. Menghitung bagian dzul furud, suami dapat setengah jika tidak ada anak dan 1/4 jika ada anak. Istri dapat 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Kemudian ayah mendapat 1/6 jika ada anak dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada 2 saudara atau lebih, serta 1/6 jika ada anak atau 2 saudara atau lebih. Lalu kakek dan nenek, jika tidak ada ayah atau ibu, mereka mendapat bagian yang sama seperti ayah atau ibu. Kemudian saudara seibu mendapatkan 1/6 jika seorang diri dan 1/3 jika lebih dari satu. Selanjutnya menghitung bagian asobah. Asobah binafsi, laki-laki yang mewarisi menjadi asobah karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Yang kedua, asobah ma'al ghair, saudara perempuan kandung atau seayah pewaris yang mewarisi bersama-sama dengan keturunan perempuan pewaris, yaitu anak perempuan dan atau cucu perempuan pacar laki-laki. Kemudian asobah bil ghair, perempuan yang mewarisi menjadi asobah karena didampingi asobah binafsi yang sederajat. Hitung bagian asobah, kasusnya ahli warisnya ada ibu, kakek, dan anak laki-laki. Harta warisannya 36 juta, asal masalah 6, perhitungannya begitu, hasil akhirnya itu. Terus anak laki-laki disebut asobah binafsi karena ia otomatis menerima sisa harta setelah bagian faraid dibagikan. Kemudian menyelesaikan kasus aul. Aul itu kondisi ketika jumlah bagian ahli waris atau ashabul furud melebihi total harta yang tersedia sehingga bagian mereka berkurang secara proporsional. Penyebabnya terjadi jika semua ahli waris berasal dari golongan dzul furud sehingga pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tidak mencukupi seluruh bagian yang seharusnya diterima. Nah, solusinya, jumlah asal masalah ditingkatkan agar seluruh ahli waris mendapatkan bagian, meskipun kadar bagiannya berkurang. Contohnya, suami seharusnya mendapat setengah, namun setelah terjadi aul, bagian itu bisa berkurang menjadi 1/3. Nah, ini contohnya kasus seorang meninggal dengan harta warisan 60 juta, ahli warisnya istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu ada 1. Nah, tanpa aul, asal masalahnya 12, total bagian 15 melebihi 12. Nah, harta kurang 15 juta. Metode aul, asal masalah dinaikkan menjadi 15, bagian dikurangi proporsional. Jadinya itu totalnya ada 60 juta pas. Selanjutnya menyelesaikan kasus rod, yaitu pengembalian sisa harta warisan kepada para ahli waris dzul furud ketika tidak ada ahli waris lain asobah dan masih terdapat kelebihan harta setelah pembagian awal. Syaratnya ada ashabul furud, ada kelebihan harta dari asal masalah, dan tidak ada ahli waris asobah. Nah, ini contoh kasusnya. Pewaris meninggalkan 3 anak perempuan, harta warisannya 240 juta, bagian awal 2/3 kali 240 ada 160 juta, sisanya 240 dikurangi 160, 80 juta dikembalikan melalui rot. Hasil akhirnya seluruh harta kan 240 juta, itu dibagikan secara rot kepada 3 anak perempuan secara proporsional. Intinya, rot memastikan tidak ada sisa harta warisan dan semua ahli waris dzul furud mendapat bagian tambahan secara adil. Nah, ini tabel agar memudahkan pembagian harta warisan sesuai syariat Islam berdasarkan hubungan keluarga dan kondisi pewaris. Ini juga ada diagram perhitungan waris, bisa dilihat di sana ya. Tujuannya ini untuk memvisualisasikan pembagian faraid agar prosesnya lebih jelas, sistematis, dan sesuai syariat. Yang terakhir, menggunakan software atau aplikasi perhitungan waris. Nah, fungsi atau cara kerjanya, pengguna memasukkan data harta dan ahli waris,
Sistem otomatis menghitung bagian sesuai ketepatan syariat, kemudian akan menampilkan hasil pembagian secara tepat, cepat, dan mudah dipahami. Contoh aplikasinya kayak kalkulator waris, NU Online Super App, yang bisa membuat fitur hitung waris, bagian ahli waris, dan dalil hukum Islam. Keunggulannya, dapat cepat dan akurat dalam perhitungan, dapat memperbaiki data input secara langsung, tersedia juga di berbagai platform. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.